teknik pembuatan Google Scholar. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita bisa bersilaturahim meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Mudah-mudahan niat kita untuk belajar pada sore hari ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, para peserta klinik pembuatan Google Scholar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Terima kasih. Bapak Ibu peserta klinik pembuatan Google Scholar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar pada siang dan sore hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan sudah kita lalui. Selanjutnya akan sambutan dan acara inti serta tanya jawab dan penutup. Acara membuka sudah kita lalui. Untuk selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Program Studi Magister Pendidikan Islam Sida yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Ibu Eni Fatiatur Fahyuni MPDI. Kepada beliau disilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak materi hari ini, Bapak Mahardika Darmawan Kusumawardana SPD MPD. Selamat datang Pak Dika. Pak Dika ini kasih atau kepala bagian pengelola jurnal di P3I Unsida. Jadi Anda semua ini beruntung mendapatkan tamu pemateri yang luar biasa pada siang hari ini. Para peserta dari Fakultas Agama Islam, baik dari jenjang S1 maupun S2, Bapak Ibu para alumni dari Magister Manajemen Pendidikan Islam dan para mahasiswa semester 1 dan semester 3 program studi Magister Manajemen Pendidikan Islam yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti klinik pembuatan Google Scholar pada siang hari ini. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam wal ihsan. Dan saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada para tim panitia yang turut mensukseskan acara klinik pembuatan Google Scholar yang luar biasa sehingga dapat terlaksana dengan sangat-sangat lancar dan sangat-sangat baik. Di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini itu dibutuhkan sebuah proses, dibutuhkan sebuah adaptasi yang cukup signifikan. Salah satunya di sini adalah pengenalan Google Scholar. Jadi Google Scholar ini kita tahu bersama bahwa Google Scholar itu adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Google. Nah, Google Scholar ini salah satunya adalah membantu para pengguna, membantu kita semua itu untuk memudahkan kita dalam mencari informasi yang lebih cepat, informasi yang lebih akurat, dan informasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Dan sebenarnya manfaat dari Google Scholar itu sendiri tidak hanya sebatas itu, tapi luar biasa. Ada beberapa manfaat, diantaranya yang pertama, dengan Anda semua dilatih untuk membuat Google Scholar ini, secara otomatis pengguna itu akan memiliki profil pribadi.
Nah, profil pribadi ini arahnya nantinya itu agar mahasiswa itu mampu memiliki e-perpustakaan digital pribadi. Jadi harapannya dari klinik pembuatan Google Scholar pada siang hari ini yang akan dilatih oleh Pak Dika, Pak Mahardika ini, harapannya para peserta, para alumni, para mahasiswa itu akan memiliki rumah, akan memiliki wadah masing-masing dari Google Scholar tersebut. Nah, harapan saya setelah dilatih oleh Pak Dika, masing-masing ini punya rumah, masing-masing punya wadah, jangan biarkan rumah atau wadah itu kosong. Mengapa? Perpustakaan digital pribadi yang tidak diisi, ibaratnya almari yang bagus, yang didesain bagus, tapi tidak ada isinya juga manfaatnya tidak ada nantinya. Jadi harapannya setelah rumah ini dibangun, setelah Google Scholar ini dibangun, harapannya isi kotak-kotak itu, isi wadah itu, isi Google Scholar itu dengan karya-karya panjenengan. Jadi kelebihan dari Google Scholar ini tidak seperti e-perpustakaan yang tertutup, tapi e-perpustakaan yang bisa dibuka semua orang. Tidak hanya puluhan, tapi ribuan orang bisa membuka karya Anda di dalamnya. Dan misalnya ada 1 atau 2 orang yang bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah Anda tulis, apa yang sudah Anda karyakan di situ, luar biasa manfaat ilmunya. Maka dari sinilah pentingnya klinik pembuatan Google Scholar ini dilakukan pada siang hari ini. Dan saya berharap selama 1,5 sampai 2 jam nantinya ikuti klinik pembuatan Google Scholar ini dengan sebaik-baiknya agar didapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Dan demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara klinik pembuatan Google Scholar ini resmi kita buka. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Andes Aini Variatul Fahmi, MPDI, selaku Kepala Program Studi MPI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bapak Ibu, para peserta klinik pembuatan Google Scholar rahimakumullah, acara selanjutnya yakni acara inti pada siang hari ini yang akan didampingi oleh beliau Bapak Mahardika Darmawan Kusumawardana, Magister Pendidikan. Sebelum kita belajar bersama dengan beliau, alangkah baiknya disampaikan sedikit profil tentang beliau. Beliau asli dari Pasuruan, kemudian belajar di sekolah dasar di Gelagah Sari 03, kemudian melanjutkan di sekolah menengah di SMPN 1 Pandaan, kemudian melanjutkan studinya di SMAN 1 Pandaan, kemudian belajar di sarjana pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Malang. Dilanjutkan studinya di Pasca juga di PGSD Universitas Negeri Malang. Sekarang beliaunya mengabdi sebagai dosen Prodi S1 PGSD Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dimulai tahun 2016 sampai sekarang. Dan beliau juga diamanahkan sebagai pejabat kasih pengelola jurnal di P3I Unsida sampai hari ini. Mudah-mudahan kita bersemuanya bisa sharing, bisa mengambil ilmu dari beliaunya, dan sehingga disampaikan oleh Bu Eni, kita bisa mempunyai perpustakaan. Tidak hanya mempunyai, tapi kita juga bisa mengisi perpustakaan tersebut yang akhirnya bermanfaat untuk pribadi kita dan untuk khazanah keilmuan secara umum. Itu sedikit profil tentang beliaunya, Ustadz Mahardika Darmawan Kusumawardana, Magister Pendidikan. Kepada beliau, waktu kami persilakan. Monggo, Ustadz.
Ya, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bu Eni, selaku Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa MPDI Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Google Scholar, di mana Google Scholar ini akan mencatat seluruh publikasi teman-teman mahasiswa dan juga dosen atau juga seluruh akademisi yang pernah membuat sebuah karya tulis ilmiah atau artikel yang dipublikasikan secara online. Nah, publikasi artikel tersebut itu harus yang bisa database-nya itu sesuai standar Google, sehingga nanti yang akan masuk ke profil Google Scholar secara otomatis. Nah, pada profil Google Scholar ini, itu nanti akan berisi catatan-catatan publikasi yang pernah dilakukan oleh seorang akademisi. Mulai dari tahun awal dia menulis sampai nantinya. Nah, itu dia akan menghasilkan karya apa saja, itu nanti bisa dilihat di profil Google Scholar-nya. Nah, sebagai seorang mahasiswa yang juga merupakan seorang akademisi, mahasiswa UMSIDA khususnya itu juga kalau bisa punya karya tulis ilmiah. Ya, berupa artikel yang bisa nanti diterbitkan di jurnal ilmiah, baik yang dikelola oleh UMSIDA sendiri, maupun bisa diterbitkan di jurnal ilmiah lain yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia. Oke, mungkin langsung saja slide yang pertama tadi, bagaimana nanti bentuk dari sebuah Google Scholar. Langsung aja next, Mbak. Nah, untuk mencari Google Scholar, cukup ketik Scholar atau Google Cendekia saja di mesin pencarinya atau di Google, atau juga bisa di HTTP-nya. Jadi di awal yang ada kotak di atas itu biasanya langsung aja ketik Scholar. Nanti akan muncul pilihan di situ yaitu Google Cendekia. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu Google Cendekia seperti itu. Kalau pakai pengaturan bahasa Inggris di web browsernya itu nanti akan tulisannya Google Scholar. Langsung next. Nah, untuk kita bisa mempunyai profil Google Scholar, maka yang dibutuhkan pertama yaitu adalah akun email @google, minimal itu. Atau kalau punya instansi yang bekerja sama dengan Google untuk terkait masalah emailnya, itu bisa digunakan. Seperti kayak contoh saya, yaitu mahardika.darmawan@umsida.ac.id atau Bu Eni@umsida.ac.id. Nah, itu bisa digunakan untuk membuat akun Google Scholar. Nah, setelah kita punya email seperti itu, caranya kita klik masuk yang ada di sebelah kanan atas. Setelah kita tadi cari Google Cendekia, itu ada tulisan masuk, diklik. Kemudian kita login email kita. Nantinya setelah kita login, langsung next, Mbak. Nah, akan muncul seperti ini profilnya. Di pojok kanan atas, itu nanti akan muncul logo email kita. Kalau sudah loginnya itu berhasil. Nah, kalau loginnya berhasil seperti ini, langsung kita klik di tulisan profil saya. Next, Mbak. Nah, kalau sudah diklik tulisan profil saya, maka akan ada isian seperti ini yang harus dilengkapi. Nama, di situ silakan tuliskan nama lengkap Anda. Kalau namanya kepanjangan, seperti kayak saya, nama saya itu ada Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, ada 4 kata, usahakan kata yang pertama sama kata yang terakhir itu tolong jangan disingkat. Kalau semisal namanya ada yang panjang. Kenapa seperti itu? Karena dalam menulis artikel
atau juga database Google, itu dia mencarinya itu via kata pertama sama kata terakhir dalam sebuah nama. Jadi yang diakui adalah nama depan dan juga nama belakang. Nama yang tengah tidak. Nah, itu cirinya Google dalam mencari. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu nanti mencari sebuah artikel atau dalam kutipan, kutip-mengutip, jangan lupa kalau nama depan dan nama belakang itu tolong jangan disingkat. Karena nanti akan mempengaruhi metadatanya dalam mengutip. Nah, setelah kita mengisi nama, di situ ada isian yang kedua, yaitu afiliasi. Nah, pada afiliasi, silakan tulis institusi tempat Anda bernaung. Jadi kalau teman-teman mahasiswa itu sedang bekerja di sekolah dasar Islam, nah itu silakan tulis sekolah dasar Islam apa lengkap. Ya. Kemudian email untuk verifikasi itu silakan tulis email Anda yang @nya itu adalah sesuai dengan institusi Anda. Jadi kayak saya, institusi saya kan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Maka email untuk verifikasinya itu adalah email @umsida.ac.id. Nah, itu akan menyatakan bahwa saya merupakan bagian di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, itu untuk memverifikasi saya, apakah saya ini merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ataukah tidak. Nah, itu nanti silakan. Kalau institusinya tidak punya email atau email institusinya tidak ada, cukup konsongi aja untuk email untuk verifikasi. Yang keempat itu adalah bidang minat. Silakan tuliskan di situ bidang minat Anda. Jadi kalau minatnya itu adalah pendidikan, ya tulis pendidikan. Semisal bidang minatnya adalah pendidikan sama pendidikan Islam, ya tulis pendidikan, titik koma atau koma pendidikan Islam. Nah, seperti ada contohnya di situ. Nah, tulis semua bidang minat Anda sesuai dengan karya tulis Anda. Jadi kalau Anda menuliskan itu bidangnya pendidikan, terus kemudian ada pendidikan Islam, terus kemudian ada tentang tauhid, ya tulis saja di situ. Kemudian yang terakhir adalah halaman beranda. Halaman beranda ini tidak harus diisi. Ya, kalau mau diisi silakan isi halaman beranda institusi yang Anda naungi. Atau kalau Anda punya website pribadi, semisal blog atau website pribadi yang lain, itu bisa dituliskan di situ URL-nya. Jadi semisal http mahardika.koid semisal. Ya, next. Kalau sudah nanti tinggal diklik di situ berikutnya kalau sudah semua. Oke, next, Mbak. Nah, ini penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri, saya buat mendetail nanti karena supaya kalau lupa-lupa bisa dibaca lagi. Oke, next, Mbak. Nah, setelah diklik berikutnya tadi, maka akan muncul kelompok untuk memilih artikel. Nah, tampilannya seperti ini. Dia akan otomatis nge-search sesuai dengan nama yang kita masukkan tadi. Karena namanya tadi saya tulis Mahardika saja, maka yang muncul di sini banyak Mahardikanya. Karena nama adalah nama yang pasaran. Ya, sehingga muncul sangat banyak sekali. Tapi kalau di awal tadi Anda menuliskannya itu namanya sangat detail, semisal kalau saya itu adalah Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, maka akan Google-nya itu nyari artikel-artikel yang ditulis oleh nama tersebut saja. Kemudian nama yang hampir mirip nanti ditaruh di bagian yang paling belakang. Ya, jadi nanti pada saat menulis nama di awal tadi itu usahakan yang detail. Sehingga nanti pada saat Google pada mau mencari artikel itu sudah langsung menjurus pada nama Anda selaku penulis. Nah, pada tampilan ini yang ditampilkan adalah artikel yang sudah dipublikasi secara online. Ya, tinggal Anda cari artikel yang kira-kiranya punya panjenengan sendiri. Jadi kalau ini, nah itu muncul Muslim Mahardika, nah itu berarti bukan punya saya.
Nah, tinggal saya cari di scroll terus sampai ketemu artikel yang saya tulis. Pak, bagaimana kalau saya itu belum pernah menulis artikel ilmiah yang dipublikasikan secara online sama sekali? Apakah saya tidak bisa membuat sebuah akun Google Scholar? Jawabannya adalah Anda tetap bisa menggunakan atau membuat akun Google Scholar, tetapi di sini untuk pembuatan awalnya Anda harus mengklik salah satu artikel, meskipun itu bukan milik Anda. Nah, nanti setelah akunnya jadi, artikel tersebut silakan dihapus, karena artikel tersebut bukan milik Anda. Hanya digunakan untuk memancing saja supaya melewati tahap pemilihan artikel ini. Di situ. Ya. Oke, next, Mbak. Nah, di sini maka saya ketik tadi nama saya Mahardika Darmawan Kusumawardana. Nah, baru keluar artikel-artikel yang ditulis sesuai dengan nama saya tersebut. Kalau hanya diketik Mahardika saja, banyak tadi kumpulan-kumpulan artikel yang keluar, tapi bukan namanya saya. Oke, next lagi, Mbak. Nah, jika sudah memilih artikelnya yang punya kita atau nebeng dulu satu artikel, kalau tidak punya artikel. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini tampilan settingan untuk Google Scholar Anda, di mana ada beberapa pilihan. Yang pertama itu adalah terapkan update secara otomatis. Kalau kita pilih terapkan update secara otomatis, maka nanti mesin Google itu akan memasukkan secara otomatis artikel yang mirip atau penulisnya mirip itu dengan nama Anda. Jadi kalau saya berarti nama yang tadi saya tulis adalah Mahardika Darmawan Kusumawardana. Nah, berarti yang mirip dengan keempat-empatnya tadi. Nah, tapi kalau namanya itu semisal adalah nama yang hanya satu kata, semisal Sugiono, ya, yang punya nama Sugiono itu kan banyak. Nah, saya tidak sarankan untuk pilih yang terapkan update secara otomatis. Karena apa? Nantinya itu bisa saja artikel yang masuk itu bukan milik kita, tapi milik orang lain yang namanya sama, mirip dengan kita. Jadi bisa saja itu artikel orang lain masuk ke Google Scholar kita. Nah, nantinya akan menyebabkan sebuah permasalahan kalau ada artikel lain atau bukan milik kita masuk ke Google Scholar kita. Nanti kita dianggap mencuri artikel orang. Nah, itu yang tidak baik. Nah, saya sarankan pilihan yang kedua, yaitu kirim update melalui email untuk ditinjau. Nah, nantinya Google akan mengirimkan email kepada Anda. Biasanya itu 1 hari sekali, dan itu biasanya ngirimnya tengah malam. Nah, itu akan mengirimkan ke alamat email Anda, menanyakan artikel dengan judul ini apakah milik punya Anda. Nah, nanti akan seperti itu. Email yang masuk ke Anda terkait artikel yang kira-kira punya Anda di Google Scholar. Lalu settingan yang terakhir itu ada jadikan profil saya untuk umum. Nah, itu harus wajib dicentang. Karena apa? Kalau itu tidak dicentang, maka profil yang Anda buat itu tidak bisa dilihat oleh orang luas. Dan akhirnya nanti pada saat orang itu mencari, oh, orang ini kira-kira punya track record publikasi ataukah tidak, dia punya Google Scholar ataukah tidak, dia tidak bisa dilihat oleh orang lain. Makanya itu silakan dicentang pada jadikan profil saya untuk umum. Ya, next. Setelah itu klik selesai di yang biru itu. Nah, kalau sudah diklik selesai, maka tampilannya seperti ini. Di sini Anda bisa mengubah foto profil. Ya, di situ ada bulatan biru itu ada gambar kayak sarjananya. Nah, itu silakan diklik, diganti foto profil Anda. Lalu kalau namanya ternyata itu salah, itu bisa diklik tanda pensil yang ada di sebelah nama itu. Nah, itu nanti silakan masukkan nama Anda yang kira-kira benar. Kemudian pada bagian ini Anda bisa menghapus dan juga menambah artikel untuk
profil Google Scholar Anda dengan cara next, Mbak. Nah, ini kalau ingin menambah foto tadi sama mengganti nama, next lagi, Mbak. Oh ya, sebentar. Bentar, kembali. Nah, kalau ingin menghapus, itu tadi di sebelah kiri judul, itu ada kotak. Nah, itu nanti silakan dicentang, maka ada pilihannya hapus muncul. Ya, ada pilihannya hapus. Kalau tidak dicentang, maka pilihan hapus itu tidak muncul. Nah, di sebelahnya hapus itu ada ekspor. Nah, itu kalau jika Anda ingin mengekspor data atau metadata dari artikel tersebut. Oke, next, Mbak. Nah, kalau ingin menambahkan artikel, nah ini kan ada tanda plus ya di dalam kotak warna hitam. Itu ada beberapa pilihan, itu silakan diklik nantinya. Yang pertama itu adalah tambahkan grup artikel, itu jika Anda ingin menambahkan artikelnya itu yang banyak atas nama Anda. Jadi nanti ngesetnya tidak satu persatu artikel. Ya. Yang kedua ada tambahkan artikel, itu jika Anda mempunyai artikel yang sudah diterbitkan secara online, dan itu sudah terindeks oleh Google, atau Google itu sudah bisa membacanya atau bisa mencarinya, maka bisa ditambahkan ditambah artikel. Lalu ada yang ketiga, tambahkan artikel secara manual, itu jika artikel yang Anda tulis atau publikasi Anda itu tidak diterbitkan secara online. Jadi semisal Anda mengikuti sebuah seminar, tapi seminar itu outputnya tidak sebuah proceeding secara online atau jurnal secara online, tapi dibukukan, dicetak, maka itu tidak diterbitkan secara online. Nah, Anda bisa memasukkan artikel Anda itu ditambahkan artikel secara manual untuk artikel-artikel yang tidak diterbitkan secara online. Lalu yang terakhir ada mengkonfigurasi update terkait artikel, itu nanti kembali lagi ke pengaturan yang tadi. Ada update otomatis ataukah update yang pemberitahuan via email dulu. Oke, next, Mbak. Nah, ini jika tadi dipilih tambah artikel, maka silakan di search seperti kayak tadi, namanya lengkap atau judul artikelnya di search. Nanti kalau sudah ketemu dicentang, kemudian diklik centang tanda biru yang ada di pojok kanan atas. Ya, next, Mbak. Nah, ini jika kebanyakan, Mbak. Nah, ini jika dipilih tambah manual. Ya, tambah artikel manual. Di sini Anda harus melengkapi sebuah isian. Ya, isian disebut ada berbagai macam. Ada yang artikel, ada yang proceeding, ada yang tesis, dan lain sebagainya. Nah, itu harus diisi lengkap. Sesuai data yang ada di artikel Anda. Ya. Next, Mbak. Ini kembali lagi, next. Nah, jika sudah diisi lengkap, baru nanti diklik centang warna biru. Ya. Oke, next, Mbak. Nah, yang selanjutnya atau materi yang mendekati terakhir ini adalah melihat artikel kita yang sudah dikutip. Nah, di sini saya contohkan ada artikel saya, judulnya Desain Pembelajaran Sekolah Dasar Berbasis Kearifan Lokal di Kawasan Pertambakan Kabupaten Sidoarjo, yang ditulis oleh Bu Kemil Wahida dan juga bersama saya pada tahun 2018. Nah, ini adalah tahun artikel itu diterbitkan. Lalu di bawah nama saya itu adalah nama jurnal tempat saya menerbitkan artikel tersebut. Dan di situ ada 9, itu 9 adalah volumenya. Lalu yang dalam kurung 1 itu adalah nomornya, nomor jurnalnya. Lalu di situ ada 150 berapa itu. Nah, itu adalah halaman tempat artikel saya itu ditulis. Halaman berapa sampai berapa yang memuat artikel saya.
Nah, artikel saya ini dikutip oleh 2 orang. Nah, itu bisa dilihat di situ ada tanda 2. Ya. Nah, tanda itu bisa diklik. Nah, kalau diklik nanti akan muncul next, Mbak. Nah, muncul artikel-artikel mana saja yang mengutip artikel saya tadi. Nah, tadi kan karena tulisannya 2, berarti yang mengutip itu ada 2 artikel. Kalau tulisannya 100, berarti yang mengutip itu ada 100 artikel. Nah, kalau kita ingin tahu artikel mana saja yang mengutip artikel kita, nanti silakan diklik angkanya tadi, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada artikel dengan judul meta-analisis. Nah, itu yang ngutip yang pertama. Yang kedua, workshop untuk pembuatan bahan ajar ilmu pengetahuan alam. Nah, itu yang mengutip yang kedua. Nah, semakin banyak yang mengutip, nanti akan semakin banyak artikel mana saja yang mengutip artikel kita. Nah, ini akan sangat berfungsi untuk melihat artikel mana saja yang populer dari milik kita. Ya, dan melihat siapa saja nanti yang mengutip artikel kita. Nah, semakin banyak mengutip berarti kan Anda akan semakin terkenal. Nah, karya Anda itu kan semakin terkenal. Jadi kalau dari akademisi, cara terkenalnya itu ya dengan seperti ini. Kalau artis berarti kan dengan cara ya di televisi seperti itu. Kalau YouTuber ya dari YouTuber. Tapi kalau kita sebagai akademisi, berarti kita harus menelurkan sebuah karya ilmiah, dan karya ilmiah kita semakin banyak yang mengutip, berarti kita semakin terkenal di situ. Oke, next, Mbak. Itu dari yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya, apakah saya bisa minta tolong satu peserta atau dari panitia untuk mencoba membuat sebuah akun Google Scholar sambil saya pandu untuk pembuatannya. Yang lain mungkin bisa mengikuti nanti dari panduannya, dari mengikuti dari yang saya pandukan itu. Persiapkan dulu email Anda, ya, jangan sampai lupa emailnya dan juga lupa passwordnya. Dibuka browser aja, Mbak, langsung, Mbak. Buka browser. Ya, karena ini kan klinik ya, berarti ada. Ini yang lain bisa langsung mengikuti Pak Dika ya? Bisa, Pak Bu. Dika, ini teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain bisa langsung mengikuti ya, seperti panduannya di Bu Silwana ini ya? Nggih, bisa, Bu. Ya, Untuk PPT-nya tadi mungkin bisa di-share di chat ya, supaya nanti semuanya di-share. bisa download. Oh, nggih pun, matur nuwun. Sudah di-share Bapak ini. Nggih. Mohon teman-teman yang lain ya, kalau dihafalkan saja itu kayaknya susah, tapi kalau langsung seperti Bu Silwana ini yang dijadikan tutor, teman-teman yang lain juga membuka yang sama. Langsung dibuka browser aja, Bu. Opera atau Chrome atau Mozilla atau kayak yang lain mungkin. Baik, Pak. Harus pakai Google Chrome atau pakai Google Chrome atau ini, Pak? Apa namanya? Videonya Ibu mungkin dimatikan aja, Bu, videonya. Oh. Itu internetnya kelihatannya agak lama. Bentar. Stop share. Saya akan nge-share videonya. Bagi teman-teman, dimatikan dulu Bu Silwana. Teman-teman mahasiswa, kalau yang internetnya kurang lancar, videonya bisa dimatikan aja. Kita mengikuti via suara sama layar, biar nggak terlalu prosesnya lama. Baik. Ya. Saya share. Saya masuk ke lupa. Schooler ya? Sorry. Masuk ke Schooler ya, Pak ya? Nah, teman-teman semuanya bisa mengikuti ini ya. Bisa dicoba di browsernya masing-masing sambil mengikuti webinar ini. Oke. Nah, ketik Scholar itu ada Google Scholar.
Nah, itu silakan diklik Google Scholar. Oke. Nah, Nah, di kemudian sini Ibu Silvana itu sudah login. Maka di pojok kanan itu kelihatan ada foto profilnya. oke. Saya pakai punya saya dulu Ya, ya. ada fotonya Saya di situ kelihatan kalau sudah login. bentar, saya tak login punya saya. Saya masuk karena ini laptop anak saya, jadi saya pakai yang punya saya. Saya masuk lewat Google Mail ya. Suaranya putus-putus Bu Silvana. Oh, oke. Oke, Putus-putus. Oke. Oke. Suaranya Bu Silwana putus-putus ya, enggak bisa nyambung ini Pak Nggih. Saya enggak ini Mungkin Bu. bisa digantikan yang internetnya lancar aja, Bu. Ya. Iya. Saya Dari bantu dari ya, Bu. ya Oke. dari panitia yang internetnya lancar aja, Bu. Pak Nurul, Pak Nurul siapkah? Oke, Pak bisa Bu. Nurul nggih, Pak Nurul Huda nggih. Bisa, sebentar Bu. Oke, monggo Ustadz Mardika. Oke. Nah, itu diklik masuk Bapak di sebelah kanan. Masuk. Ya, diklik masuk. Oke. Nah, silakan masuk ke email Anda, email pribadi Anda yang @gmail. Loh kok aku gak masuk di. Nah, setelah seperti ini silakan klik profil saya di sebelah kiri atas. Profil saya. Sebelah kiri atas Pak. Kiri atas itu kanan atas Pak. Kiri atas, kiri. Kiri. Nah, itu profil saya, diklik. Nah, profil saya diklik. Nah, di situ silakan masukkan nama lengkap Anda, Pak. Yang atas itu nama lengkap dulu diisi. Tanpa gelar ya, Pak ya. Karena nanti akan mempersulit dalam pengutipannya kalau ada gelarnya. Nah, afiliasi silakan masukkan tempat institusi Anda bekerja. Afiliasi. Yang kedua. Nah, institusi Anda bekerja, semisal di mana, MI mana. Sudah, Pak. MI Muhammadiyah satu mana, Pak? Di Madiun ada, di Sidoarjo ada. Nah, yang lengkap. Oke. Email untuk verifikasi, apakah punya institusinya, Pak? Punya. Yang @Muhammadiyah 1 Probolinggo, punya apakah tidak? Kalau enggak punya, dilewati aja, Pak. Langsung ke bidang minat. Lewati aja. Kalau tidak punya, ya dilewati aja untuk verifikasi. Bidang minat, isi bidang keahlian panjenengan. Semisal agama Islam atau pendidikan agama Islam atau terus apalagi gitu. Iya, Pak.
Agama Islam aja, Pak. Sudah, Pak. Sudah, kalau sudah halaman berandanya, institusinya punya website kah, Pak? Punya, Pak. Institusinya kalau punya website, masukkan di situ websitenya, Pak. Hafal. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, klik berikutnya, Pak. Nah, di sini Bapak pernah Sudah? nulis ataukah belum? Belum Sudah pernah, pernah Pak. nulis artikel yang diterbitkan secara online? Belum pernah? Belum pernah. Pernah. Belum Namanya pernah. Kalau belum pasaran, pernah, klik aja itu yang... Iya, enggak apa-apa. Nah, itu sulitnya kalau nama pasaran, Pak. Nantinya dalam pengaturan nanti jangan dipilih yang otomatis. Nanti bisa-bisa punya orang masuk semua itu. Nah, itu nanti yang trouble nantinya. Ya, klik aja di situ pinjam sebentar, Pak. Pinjam satu aja. Pinjam satu artikel. Yang satu aja, Pak. Jangan yang 9. Nanti kesulitan hapusnya kebanyakan. Ya, kalau sudah, nah itu diklik tanda panah biru itu. Kalau sudah, Oh, ini. nah untuk settingannya jangan pilih yang terapkan otomatis, Pak, karena namanya banyak orang yang punya nama seperti itu. Ya, jadi klik yang kirim update melalui email untuk ditinjau. Ya, jika yang namanya itu punya banyak orang. Kalau mungkin namanya nama unik, tidak dimiliki banyak orang, itu bisa diterapkan yang update otomatis. Ya, kemudian jangan lupa centang pada bagian jadikan profil saya untuk umum. Oke, kalau sudah diklik selesai. Sudah, Pak. Ya, diklik selesai, Pak. Sudah, Pak. Nah, itu silakan Bapak tambahkan foto. Foto profil. Foto profil. Nah, di situ diklik. Nah, cari foto profil yang mungkin menurut Bapak paling ini, keren. Pak. Oh, ini. Pak Nurul ini sudah punya Sudah, karya loh Pak Dika. Bisa Sudah punya, dimasukkan Bu? kan? Nggih. Sudah, Pak Nurul dulu Oke, yang kalau sudah pernah punya, gabung dengan saya itu, Pak. Oke. kita cari aja Bu Eni kalau gitu. Oke, yang itu dihapus dulu aja, Pak. Oke, Pak. Ada kotak itu, diklik Kalau kotak PDF sebelah. bisa, Nah, tadi kan. Bisa. kotak sampingnya dihapus, diklik hapus. Kemudian ada kotak Sudah. yang tanda plus itu, Pak. Mungkin untuk teman-teman yang lain mic-nya mungkin bisa dimatikan dulu supaya tidak terjadi pemantulan suara seperti kayak tadi. Tambah artikel. Oke, silakan dipilih tambahkan artikel, Pak. Tambahkan artikel. Yang nomor 2, Pak. Nah, itu search-nya atau kata kuncinya itu jangan pakai nama.
tapi pakai judul artikelnya. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan atau sudah pernah menulis tapi di-search via nama dan artikelnya itu nggak keluar, kata kuncinya yang di atas itu tadi jangan pakai nama, tapi pakai judul artikel. Oke, bisa diulangi Pak, nanti itu ditambah artikel Pak. Tahu bulat digoreng dadakan di mobil. Nah, itu dimasukkan judul artikelnya, Pak. Mungkin Bu Eni bisa membantu. Kira-kira judul artikelnya apa ya, Bu ya? Sebentar, lupa saya. Kalau nggak salah ini, sebentar. Judulnya aplikasi web kalau nggak salah. Di mobil 500. Diklik kaca pembesar sebelah kanan nih, Pak. Belum pernah diupload, tidak gimana ada. caranya? Kalau artikel tersebut Belum pernah tidak ada dipublish. Kalau artikelnya belum pernah dipublish, itu silakan di close dulu, Pak. Nah, Udah publish, Pak. Dikasih sebentar, saya carikan ya. oke, itu diklik lagi, Pak, plus itu tadi. Nah, dipilih yang tambah artikel secara manual. Jika artikelnya itu belum pernah dipublish secara online. Tambah artikel secara manual. Diklik tambah artikel. Nah, di situ ada jurnal, ada konferensi, ada bab, ada buku, ada tesis, ada paten, ada kasus pengadilan, dan lain-lain. Nah, itu silakan dipilih jenis artikelnya itu termasuk apa? Artikel jurnal, ataukah artikel konferensi, ataukah yang lain itu? Pak Nurul. Ya. Judul artikelnya model aplikasi. Kata kuncinya. Oke, sebentar, ini model aplikasi cyber counseling Islami, Bapak. Di close saja itu Pak Nurul kalau gitu. Di close. Di close dulu Pak Nurul. Di close. Di close. Close. X. Tanda X. Nah, ditambah artikel. Tambah artikel. Nah, masukkan kata kuncinya Pak Nurul. Kata kuncinya model aplikasi cyber counseling. Aplikasi G Ustadz Imron. Cyber counseling. Ketikan saya nih, Bu. Mungkin Bu Eni judulnya bisa dikopaskan di chat aja Bu, biar di copy sama Pak Nurul. Oke, siap.
Pak Nurul, silakan buka chat. On. Nah, itu sudah Pak. ketemu tak itu. Itu sudah ketemu itu. Eni Variatul Fahyuni, DA Romadlon. Ya, yang atas sendiri itu Pak Nurul. Ya, itu berarti di jurnalnya itu terjadi penulisan atau kesalahan dalam penulisan metadata. Nah, di situ tercatat hanya ada 2 nama saja, yaitu namanya Bu Eni dan DA Ramadan. Nah, itu seharusnya kalau yang nulis banyak itu ada tambahan nama lagi. Seperti kayak contoh yang ada di bawahnya itu ada yang 3 nama dalam satu artikel dan lain sebagainya itu. Nah, itu nanti Bu Eni mungkin bisa di calling ke pengelolanya. Pengelola jurnalnya di calling Bu. Pada saat memasukkan metadata itu berarti dia kurang dalam memasukkan jumlah autor. Nanti kasihan kayak gini Pak Nurul akhirnya namanya nggak kecatut. Iya. Makanya iya. Nah, itu langsung diklik centang biru Pak Nurul. Nah, oke, ada sudah satu artikel. Nanti kalau artikel tersebut itu dikutip, maka di bawahnya dikutip oleh itu nanti akan muncul angka di situ. Nah, jadi kalau teman-teman mahasiswa ingin tahu artikelnya mana saja yang dikutip, nanti bisa dicek di dikutip oleh itu. Oke, itu yang ada. Ada yang ditanyakan? Langsung aja, mungkin masuk sesi pertanyaan ya. Ini di beberapa chat ada yang sudah tanya. Afiliasi itu diisi oleh sampai gimana Ibu? Ini yang artikel yang belum dipublish untuk menguploadnya. Kalau yang belum kalau belum dipublish, Pak Nurul mungkin bisa diklik tambah itu, tambah plus. Nah, pilih tambah artikel secara manual. Tambah artikel secara manual. Nah, silakan diisi ini. Dipilih apakah artikel tersebut diikutkan jurnal, ataukah diikutkan konferen, ataukah berupa buku, ataukah nanti tesis panjenengan saat mengerjakan tesis. Bisa saja juga skripsi panjenengan, skripsi S1 panjenengan itu dimasukkan bisa. Kalau ada skripsi itu masuk di tesis nanti, kalau skripsi. Ya, mungkin Pak Nurul bisa ditambahkan judul skripsinya di situ Pak Nurul. Mahardika. Iya Pak. Iya. Lupa kita menuliskan skripsi. Pertanyaan nanti dulu aja ya, sambil setelah ini selesai nanti biar dipandu oleh moderator. Oke, jadi Bapak Ibu kalau ada artikel yang belum pernah dipublish secara online, silakan dipilih plus, pilih tambah artikel secara manual, nanti akan keluar seperti ini isiannya. Ya, karena Bapak karena Bapak Ibu itu kan sudah S2, berarti otomatis kan sudah pernah menulis skripsi semua. Nah, sekarang kita coba memasukkan skripsi Anda ke akun Google Scholar panjenengan. Jadi diklik tesis. Diklik tesis.
Hilang skripsinya. Judul skripsinya di judul. Judul tesis, Ge. Skripsi. Skripsinya. Coba diisi, Pak Mardika. Iya, bisa diisi. Skripsinya masih ada, Pak Nurul. Tulis judulnya, Pak Nurul. Judul skripsi Anda. Kali biasanya lupa Pak Nurul. Taruh mana filenya, Pak Nurul? Seingatnya aja, Pak. Kalau Penerapan Terusan saya. kok tidak lupa, Pak. Kira-kira itu. ya, ditulis seingatnya aja, Pak. Terus kalau menulis judul usahakan besar kecil ya. Sesuai Bahasa dengan Jawa dalam kitab kuning. Ya, kalau menulis jangan huruf besar semua, tapi yang huruf yang pertama saja yang besar. Lupa intinya ini sudah. Mau genggong ini. Oke, masuk ke pengarang. Silakan masukkan nama jenengan Pak Nurul. Nama lengkap. Oke, tahunnya. Kira-kira tahun berapa itu Pak Nurul ditulisnya? Tanggalnya. Lupa. Boleh ditulis tahunnya saja. Boleh ditulis tahun dan bulan. Boleh ditulis tahun, bulan, dan juga tanggal. Ingat, sekitar 2011. Kalau ingat tahunnya saja, ditulis tahunnya saja, enggak apa-apa. Lalu lembaganya, Pak Nurul dulu kuliah S1 di mana? Mesir. Rolling. Belum Masehi kayaknya. Kalau sudah silakan diklik centang biru. Nah, maka akan muncul di bawah itu skripsi Anda. Ya. Oke, ada lagi Pak Nurul mungkin yang sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya tanya jawab. Isinya itu pripun Ustaz uploadnya. Itu kan tadi hanya nama dan sebagainya. Iya, kenapa Bu? Isi artikelnya itu loh Ustaz. Iya, artikelnya enggak perlu diupload Bu, cukup tadi metadatanya saja yang ditulis. Ya itu kan tadi yang diisi Pak Nurul. Putus-putus Bu, saya kurang jelas. Bapak Ibu, mungkin bisa dituliskan di
chat aja kalau yang putus-putus, kalau ingin bertanya. Nanti pada saat moderator. Bapak Mardika ini mulai sesi pertanyaan ya. Iya Bapak, gimana Pak? Ini sesi pertanyaan ya selanjutnya. Monggo bisa. Untuk teman-teman yang di anu aja Pak, dimatikan semua aja Pak. Kalau pegang akses operator, supaya nggak terjadi ini mendengung gini. Ya. Nggih. Mohon maaf, kayaknya ini terganggu sinyalnya semua nih. Bapak Mardika, saya bacakan ya sedikit pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama. Oh, nggih, monggo. Ini ada jika menambahkan artikel dan namanya tidak muncul, padahal artikelnya sudah dipublish, Bapak. Betul. Halo? Halo? Halo, nggih. Tes. Bisa diulangi, Pak? Nggih. Jika artikel sudah dipublish, akan tetapi tidak muncul di Google Scholar-nya untuk pencariannya, Pak. Pripun? Ya. Untuk pencarian artikel yang sudah diterbitkan secara online, bisa dilakukan dengan cara seperti tadi, diklik tambah artikel, lalu kata kuncinya jangan pakai nama, tapi silakan pakai judul artikelnya, seperti yang oleh Pak Nurul tadi. Ya, jadi nanti yang kata kuncinya tadi itu adalah judul artikelnya, bukan nama penulisnya. Seperti kayak Pak Nurul tadi, ternyata namanya Pak Nurul itu belum masuk ke metadata artikelnya. Tapi kalau di search pakai kata kunci artikel, langsung keluar artikelnya. Itu yang bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Mardika. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika nama kita cuma satu kata, Ustaz. Pripun? Ya, untuk etika publikasi yang namanya cuma satu kata, semisal Supriyono, nah itu kan hanya satu kata. Nah itu silakan diulang, berarti namanya Supriyono. Jadi nama depannya itu Supriyono, nama belakangnya Supriyono. Oke. Terima kasih Bapak Mardika. Pertanyaan selanjutnya. Ya Pak. Jika masih ini institusi afiliasinya mengajarnya ini belum ada Bapak. Bisakah diisi apa? Ribut. Karena kalau belum bekerja dimanapun dan juga Anda statusnya sebagai mahasiswa UMSIDA, bisa ditulis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo saja. Karena Anda masih tercatat sebagai mahasiswanya UMSIDA. Bisa mengikuti institusi UMSIDA. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya. Ngapunten untuk chatnya, yang pertanyaannya hampir-hampir sama tidak saya bacakan ya, karena sudah terjawab. Ini juga penting mungkin Pak Handoyo. Nggih, monggo Pak Nurul. Mohon izin menyampaikan pertanyaan di chat. Saya bacakan aja pertanyaannya ya. Ini kan saya juga bisa buka chat ini. Ini untuk tambah arti. Sinyalnya putus-putus. Iya Pak Nurul putus-putus sinyalnya, kasihan nanti.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada pertanyaan dari Niswa A2 yang bertanya untuk verifikasi email, bagaimana ya Pak caranya? Karena ketika diverifikasi maka alamat emailnya yang diminta adalah institusi. Bapak operator, mungkin bisa dimatikan semua mic-nya peserta, Bapak operator. Kalau pegang yang login tadi, yang login awal Zoom Umsida ini. Sampun, Pak. Jadi gak ada yang ngomong. Pak Mahardika suaranya ke mute. Oke. Nah, sudah kedengaran? Sudah. Oke. Nah, kalau email verifikasi ya, itu kan kalau institusinya tidak punya email institusi, maka email verifikasinya tidak usah diisi. Ya. Lalu kalau di profil itu muncul tulisan belum terverifikasi, itu tidak masalah. Jadi tidak usah dihiraukan. Ya, karena email kantornya atau email institusinya itu tidak punya. Ya, jadi kalau ada tulisan belum terverifikasi, profil belum terverifikasi itu tidak usah dihiraukan atau tidak usah ditanggapi, dihiraukan saja. Ya. Bapak, Lalu terima kasih. pertanyaan selanjutnya, ya sama-sama. Dari Ibu Silwana Mumtaza, mohon izin bertanya, untuk yang pernah menulis dengan tahun zaman dahulu, 2001, dan belum terekam oleh jurnal, apakah hanya mengisi metadata saja, nggih? Ya, jadi kalau yang sudah menulisnya itu tahun 2000 atau tahun 90-an, tahun 80-an ya mungkin, ya itu silakan diklik tambah artikel dengan manual. Jadi dengan cara manual tadi yang sudah dipraktekkan oleh Pak Nurul saat memasukkan artikel skripsinya. Nah, itu cara memasukkannya di situ. Kalau yang ditulis sudah zaman dahulu dan belum diterbitkan secara online atau belum juga terekam di jurnal. Ya, jadi cukup mengisi isian tadi metadata saja. Tidak perlu mengupload artikelnya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Fahrizal Rizky Akbar. Pak, ini saya tidak dapat mencari artikel untuk pancingannya, Pak. Bagaimana? Nah, ini maksudnya pancingan apa ini? Kalau mencari artikel ya. Kalau ingin mencari artikel, kalau dimasukkan kata kuncinya nama, tapi artikelnya nggak keluar, silakan masukkan judul artikelnya. Nanti pasti akan keluar.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kusnul Khotimah. Pak, mohon maaf, izin bertanya, apakah afiliasi bisa diubah? Bisa. Ya, jawabannya bisa. Masuk ke setting. Bisa masuk ke setting kalau ingin mengubah afiliasinya. Nanti ada isian seperti kayak kita awal membuat Google Scholar kita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ervan Riyadi. Untuk tambah artikel secara manual, apakah tidak diikuti dengan upload soft copy atau PDF? Tidak. Jawabannya tidak. Cukup mengisi metadata saja, seperti kayak tadi dipraktekkan oleh Pak Nurul. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Nurul Aziza. Maaf bertanya, itu tadi judul skripsi sudah dimasukkan. Untuk isiannya bagaimana? Nah, ini isian yang mana maksudnya ini? Ya, jadi tadi kalau memasukkan judul skripsi pada tambah artikel secara manual, silakan diklik tesis, ya, diisi judul skripsinya, kemudian nama penulis, diisi nama penulisnya, lalu ada tahun, silakan diisi tahun, tanggal terbitnya di situ, lalu ada tadi lembaga, itu silakan ditulis universitas Anda saat kuliah dulu. Kalau skripsi. Izin masuk Pak Mardika. Ya, silakan Mas. Ini maksud isinya itu isi dari skripsi tersebut. Biasanya kan teman-teman banyak yang kenal dengan PDF itu, PDF atau UUD-nya. Itu bagaimana? Terkait isi ini maksudnya. Tidak perlu, tidak usah. Tidak usah. Saya coba share screen lagi, Pak. Jadi cukup mengisi. Ya, silakan. Saya coba share screen lagi, Ya, silakan. Bapak Mahardika, nanti sambil dipilih pertanyaan terbaik, Bapak nggih. Oke. Kalau itu panitia saja, Pak. Silvana nanti yang bertugas Bu Silvana. Karena ini Niki, ada Pak Mardika. Saya lanjut dulu, Ge. Ya, semoga ini Pak tadi Nurul. ada artikel yang sudah terpublish. Misalnya di sini dengan Bu Eni saya, Ge. Ini kalau saya buka, saya klik. Nah, di sini ada isi. Oke. Iya. Nah, lah. Sedangkan yang saya buat tadi untuk penggunaan bahasa Jawa ini tidak ada isi setelah dibuka. Nah, maksudnya ya, di situ seperti mungkin itu, isinya. Pak. Oke. Ya, memang seperti itu, Pak. Jadi kalau tambah manual, ya, itu selalu seperti itu. Dan itu bisa disiasati dengan penggunaan repositori ePrint. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ingin saat diklik itu seperti kayak contoh yang pertama, ada isinya kayak gitu. Nah, maka skripsinya atau artikelnya yang tidak diterbitkan secara online, silakan ditaruh di ePrint. Nah, nanti pasti akan muncul seperti ini. Ada isinya seperti ini. Ya. Nanti untuk pelatihan ePrint nanti kita agendakan mungkin setelah tahun baru. Nanti kita masih ada pelatihan lagi tentang bagaimana penggunaan ePrint. UMSIDA menyediakan ePrint untuk akademisinya. Tenang aja. Oke, terima kasih, Pak. Berarti publish-nya nanti di ePrint itu, Pak? Ya, untuk yang afiliasi UMSIDA ya, Pak ya. Oke. Ya, untuk yang afiliasinya UMSIDA. Siap.
Oke, saya lanjutkan lagi ya pertanyaannya. Di profil ada kesalahan kata, bagaimana cara menggantinya? Misal kota diganti kabupaten. Untuk di profil itu ada hanya isian itu nama, terus kemudian afiliasi. Jadi jangan masukkan kota atau kabupaten. Ya, jadi di afiliasinya saja itu diperjelas. Misal kayak tadi Pak Nurul, SD Muhammadiyah 1, Kota Probolinggo. Nah, itu harus diperjelas karena SD Muhammadiyah 1 itu ada banyak. Di Probolinggo ada, di Sidoarjo ada, di Surabaya ada. Nah, itu harus diperjelas SD Muhammadiyah 1 mana. Lalu pertanyaan selanjutnya, Moh disingkat apa harus nama yang panjang? Oh, dalam saat menuliskan nama itu jangan disingkat. Ya, jadi ditulis lengkap. Jadi kayak saya, nama saya Mahardika Darmawan Kusuma Wardana. Nah, tulis keempat-empatnya seperti itu. Kalau namanya panjang. Ya, jadi nama jangan disingkat. Kalau isian namanya itu terlalu panjang dan Google tidak dapat memberi tempat atau tempatnya isiannya kurang, nah itu baru boleh disingkat, tapi yang disingkat itu adalah kata yang kedua dan juga bukan kata yang terakhir dan juga kata pertama. Jadi jangan kata yang pertama atau kata terakhir dalam nama. Kalau isian karakternya itu kurang. Lalu untuk halaman beranda diisi apa nggih? Afwan belum terlalu paham. Nah, ini tadi bisa diikuti dengan cara tadi mencari artikel yang pernah Anda tulis secara online dengan cara tambah artikel. Atau bisa juga ditulis atau diisi dengan skripsinya dengan cara tambah artikel secara manual. Untuk website, apakah harus memunculkan website? Bagaimana kalau tidak punya dan apa boleh menggunakan website? Nah, untuk website itu kondisional, boleh diisi atau boleh tidak. Kalau mau diisi ya silakan diisi dengan website pribadinya atau website institusinya. Kalau tidak mau diisi ya tidak usah ditulis di bagian website. Nah, ini ada pertanyaan yang lumayan bagus dari Muhammad Imron Haris. Pelatihan ini apa hanya sebatas ini? Apakah ada sesi cara mencari artikel untuk pembuatan tesis atau jurnal dan cara mengutipnya? Nah, ini monggo mungkin Bu Eni nanti bisa difasilitasi dan juga teman-teman panitia untuk pertanyaan ini. Mungkin bisa nanti dilanjutkan sesi pelatihan yang lain mungkin. Ya. Lalu, nah sebelum kirim artikel, apakah harus kita pastikan bebas plagiarisme yang Turnitin dan sejenisnya terlebih dahulu? Nah, kalau mau mengirimkan artikel ke jurnal, itu kita punya standar di UMSIDA. Jadi kalau kita menulis artikel itu minimal plagiasinya atau similarity-nya itu maksimal 20%. Dengan subbagiannya itu tidak melebihi dari 5%. Yang kecil-kecil biasanya ada di sebelah kanan itu tidak boleh melebihi dari 5%. Nah, itu SK-nya itu bisa kalian lihat di p3i.umsida.ac.id. Klik dokumen, nanti ada standar similarity atau plagiarisme di situ, ada SK-nya. Nah, itu bisa kalian baca. Kalau mau mengirimkan ke jurnal yang di luar UMSIDA, itu bisa saja setiap jurnal itu memiliki standar plagiarisme sendiri. Bisa yang ekstrim mungkin tidak boleh melebihi dari 10%. Nah, berarti nanti kalian harus direvisi artikelnya. Pak, mohon maaf izin bertanya kembali, kalau kita pernah diajak abdimas oleh dosen, apakah artikel tersebut bisa kita tautkan di Google Scholar kita? Bisa. Jika artikel tersebut merupakan artikel dari luaran abdimasnya. Saya Fitri dari Prodi Perbankan Syariah. Pak, kalau jurnal kita sudah publish di salah satu OJS, namun di GS kita tidak muncul, kemudian kita input manual selaku author, kemudian editor jurnal
email tersebut input juga ke GS kita, apa kita harus delete inputan kita sebelumnya? Ya, harus di-delete. Kalau sudah dicari secara online itu muncul yang isian secara manual. Ini Bu Fitri Latifa, Perbankan Syariah kah ini? Bisa WA pribadi aja Bu kalau urusan ini Bu. Oh nggih Pak, siap. Lalu dari Rusiati, untuk karya ilmiah buku apakah bisa diganti dengan modul, Pak? Boleh, modul dimasukkan di situ. Kalau pernah membuat modul. Nah, nanti bentuknya itu masuk di buku. Kalau ditambah manual. Lalu ada lagi ketika menambah artikel secara manual, ada isian terbitan dan penerbit. Apakah diisi sama? Nah, isian terbitan itu adalah tanggal terbitannya. Ya, jadi semisal terbitannya di volume berapa, nomor berapa. Nah, itu adalah terbitannya. Kalau penerbitnya itu nama penerbitnya. Semisal kalau jurnalnya milik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, ya berarti penerbitnya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah dalam pengisian kelengkapan email untuk verifikasi harus menggunakan ACID atau email pribadi? Kalau verifikasi harusnya menggunakan email institusi. Kalau yang pendidikan itu pasti ACID. Kalau yang lain, kalau government, kalau pemerintahan itu .go.id. Beda-beda nanti domainnya. Untuk mengubah afiliasi bagaimana caranya? Diklik setting, Pak, di bagian kiri atas. Mohon izin tanya untuk verifikasi email, kalau sudah punya kan tinggal memakai, dan pertanyaan kedua, halaman beranda kalau sama dengan email, apa ada plus minusnya? Untuk email verifikasi tidak ada plus minusnya, cuman kalau email verifikasinya itu ada, berarti kan ada legalitasnya. Yaitu menyatakan bahwa Anda itu merupakan bagian dari afiliasi Anda. Nah, ada legalitasnya seperti itu. Jadi, orang itu tidak mempertanyakan. Contoh kayak saya. Nah, saya merupakan bagian dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, berarti afiliasi saya ke Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, orang ini apakah benar-benar merupakan anggota Universitas Muhammadiyah Sidoarjo? Nah, itu dibuktikan dengan email yang diverifikasi tadi. Pak, mau tanya apakah kita bisa mendapatkan email Umsida? Nah, ini silakan ditanyakan ke Pusdakom. Kapan hari saya sudah diskusi dengan Bu Eni untuk perihal ini. Kalau dulu itu semua mahasiswa Umsida itu dikasih email @umsida. Bisa dicek di akun e-learning kalian. Di bagian setting itu ada biasanya nomor NIM kalian, kemudian @umsida.ac.id. Nah, itu berarti kalau ada seperti itu berarti Anda sudah punya email yang @umsida. Cara mudahnya lihat di e-learning aja. Kemudian ada pertanyaan dari Farida Hanim. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, kalau ingin nyari artikel untuk referensi tesis lewat Google Scholar, caranya gimana nggih? Apakah langsung masuk lewat akunnya tadi? Tidak usah lewat akunnya tadi, bisa saja di-search di Google Scholar biasa, yang di halaman awal itu yang kayak Google Search itu. Nah, masukkan di situ kata kuncinya, artikel yang mau dicari. Mungkin nanti ada pelatihan lagi bisa diagendakan oleh Bu Eni untuk mencari referensi di beberapa tempat. Itu ya. Mohon izin memperjelas pertanyaan, ketika menambah artikel secara manual ada isian terbitan dan tanggal terbit. Ini ada dua pertanyaan, apakah diisi sama Pak? Untuk terbitan itu adalah volume dan juga nomornya. Ya, kalau terbitan. Tapi kalau tanggal terbit itu adalah tanggalnya. Ya, itu ya. Jadi kalau kita menerbitkan di sebuah jurnal itu pasti ada volume dan nomornya. Nah, itu berarti adalah terbitan. Kalau tanggal terbit ya berarti tanggalnya itu diterbitkan tanggal berapa artikelnya. Lalu pertanyaan yang terakhir dari Amdillah.
bolehkah kita memasukkan artikel dari website orang lain, sedangkan karya tulis dia cantumkan adalah milik kita? Nah, ini maksudnya bagaimana ya? Kalau kita menulis sebuah artikel dan diterbitkan di website, itu biasanya kan ada nama penulis. Nah, itu kalau di website, itu bisa kalian tambah manual saja. Ya, karena website itu tidak semua website, itu metadatanya dapat dideteksi oleh Google, oleh mesin pencarinya Google. Ya, tapi kalau itu bukan tulisan kalian, ya, jadi semisal ada pencurian karya kalian diterbitkan di tempat orang lain, kemudian ditulis oleh nama orang tersebut. Nah, itu jangan langsung diklaim, tapi kalian laporkan aja dulu. Ya, itu bisa masuk ke kejahatan intelektual itu. Saya Amdila. Oke, itu saja dari pertanyaan yang ada. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Mardika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin masih ada pertanyaan lagi. Saya tunggu beberapa menit ke depan. Ini insya Allah ada door prize yang akan kita bagikan kepada peserta. Insya Allah ada 6 door prize. Yang pertama, door prize berupa kaos ya, informasi mawon. Semua door prize ini disponsori oleh teman kita di Pasca Umida, yakni Ibu Nurul Karmah. Dan bisnisnya dilancarkan, Allah amin. Yang disiapkan oleh panitia, oleh Nurul tadi, yang pertama kaos Atyaf. Atyaf ini adalah novel yang bestseller yang lagi hangatnya. Yang kedua voucher, yang ketiga voucher, novel Atyaf, kelima novel Atyaf, dan keenam novel Atyaf. Bagi Bapak Ibu peserta yang penasaran dengan novelnya, Dramawan dicari di marketplace, bisa di Shopee atau dimanapun bisa dicari, di order. Insya Allah novelnya luar biasa, menginspirasi kepada kita. Untuk Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, saya tunggu beberapa menit dan ini di link. Anda Tono. Izin masuk Tono. Sudah kami bagikan untuk link sertifikat, bisa diisi dan nanti akan terkirim ke email masing-masing. Mohon maaf Pak Mardika, ini ada yang bertanya lagi di Bapak Lutfi ini. Emailnya apakah harus instansi atau pribadi? Oke, kalau punya email institusi atau instansi, itu bisa pakai email instansinya. Tapi asalkan email instansinya itu adalah email yang kerjasama dengan Google. Ya, karena ada juga instansi yang tidak kerjasama untuk emailnya itu dengan Google, semisal dengan Yahoo atau yang lain. Nah, itu tidak bisa digunakan untuk membuat akun profil Google Scholar. Oke, pertanyaan ada satu lagi Bapak. Lalu, ya, apakah email tempat kerja itu belakangnya harus edu? Jawabannya tidak. Karena kalau edu itu menyatakan tempat kerjanya itu bidang pendidikan. Ada juga nanti mungkin kerjanya tidak di bidang pendidikan atau di pegawai pemerintahan, itu biasanya @government go.id. Nah, itu nanti beda-beda mengikuti domainnya. Karena sekarang sudah dibedakan. Beda kalau zaman dulu tahun 90-an semuanya .com semua. Kemudian dibagi ke per regional.
Ada .co.id, ada .co.uk, kemudian sekarang dibagi lagi, di breakdown ada .idu, .go, .ac untuk akademik. Nah, itu beda-beda nanti domainannya. Belakangnya itu. Apa sebenarnya status kepemilikan akun Google Scholar ini bagi kita mahasiswa aktif? Apakah wajib dipunyai dan dimiliki serta diisi dengan artikel atau sekedar pengetahuan saja? Nah, status kepemilikan status untuk akun Google Scholar ini itu sangat penting bagi kalian sebagai seorang akademisi. Karena ini seperti yang diutarakan oleh Bu Eni tadi adalah merekod publikasi yang pernah Anda lakukan. Karena sebagai seorang akademisi, kita itu wajib mempunyai karya ilmiah. Nah, cara satu-satunya bagaimana cara mendata, kita punya rekapan ya tentang karya ilmiah kita semua, mulai dari tahun yang lama sampai tahun yang baru, itu dengan menggunakan akun Google Scholar ini. Jadi nanti dibantu merekapnya oleh Google. Jadi Anda tidak sulit-sulit untuk merekap. Seperti kayak tadi, skripsinya, saya lupa Pak skripsi saya, judulnya apa. Nah nanti kan kalau ada Google Scholar seperti ini, Anda tidak akan kesulitan dalam mencari publikasi Anda yang sudah pernah Anda tulis. Nah itu adalah kegunaannya. Meskipun beberapa tahun nanti Anda rasa tidak digunakan, tapi nanti pasti akan suatu saat Anda butuh untuk melihat itu, track record publikasi Anda. Jadi itu sangat penting di situ Google Scholar itu. Pak, jika kita pernah nulis bersama dan sudah diupload, tapi nama saya nggak ketulis, apa bisa kita centang dimasukkan Google Scholar kita, terus diedit, ditambahkan nama kita? Ngeditnya itu di jurnalnya ya, tidak di Google Scholar-nya. Karena Google Scholar itu tidak bisa ngedit. Ya, jadi seperti kayak tadi punyanya Pak Nurul, itu Pak Nurul itu sudah pernah nulis bersama dengan Bu Eni, tetapi setelah kita cek namanya Pak Nurul itu tidak ada. Nah, itu kita komplainnya itu ke pengelola jurnalnya. Berarti pengelola jurnalnya itu memasukkan metadata di jurnalnya itu kurang. Nah, itu nanti biar dimasukkan pengelola jurnalnya. Nanti kita tunggu beberapa hari biar ditarik datanya lagi oleh Google. Nanti baru namanya akan muncul di tempat kita. Ya. Saya pernah ada karya tulis, namun saat itu belum ada media publikasi. Ketika saya search di Google, banyak sekali yang menuliskan ulang karya saya dan tetap menyebutkan nama saya dan tim. Nah, itu boleh dimasukkan di Google Scholar jenengan. Berarti kan banyak yang mensitasi karya panjenengan itu. Dan itu memang karya milik Anda. Kalau karya tersebut belum dipublikasikan secara online, silakan pilih yang tambah artikel secara manual saja. Apakah email yang tidak terverifikasi maka tidak muncul di hasil penelusuran? Email sekolah saya ada Gmail tapi tidak bisa dimasukkan. Tidak, jawabannya. Jadi meskipun emailnya atau akun Google-nya tidak terverifikasi, nanti meskipun di-search itu tetap akan muncul. Ya, jadi jangan terlalu kecewa meskipun tulisannya itu tidak terverifikasi, nanti pada saat dicari atau di-searching itu tetap akan muncul. Ya. Apakah pakai sch.id bisa? Bisa. Untuk email verifikasinya. Nanti yang pegang email verifikasi itu yang memverifikasi bahwa Anda anggota dari afiliasi Anda tersebut. Oke, ada lagi? Bapak Mardika mungkin cukup, Bapak ya. Di sesi, ada lagi. Nah, ini. Apa bedanya Ustadz antara Google Scholar, Google.com, dan Google Cendekia? Mana yang lebih efektif dari fungsinya? Mohon maaf Ustadz, belum bisa upload tulisan, jadi masih bingung.
Jadi kalau Google Scholar itu bahasa versi Inggris dari Google Cendekia. Kalau Google Cendekia itu versi yang bahasa Indonesia. Nah, itu bisa digunakan untuk mencari artikel-artikel, ya, mencari artikel-artikel yang bisa kalian gunakan dalam mengkutip dalam penulisan tesis kalian minimal atau penulisan artikel ilmiah kalian nanti. Ya, artikel-artikelnya yang ada di Google Scholar itu artikel yang sudah diterbitkan di jurnal atau ditaruh di repositori. Ya. Yang kedua ini, tapi saya pakai email sekolah kok nggak bisa belakangnya @gmail.com. Misal nggak ada email verifikasi, nggak pengaruh ya, tidak masalah. Kalau email @gmail.com itu berarti bukan email institusi, itu masih email yang gratisan dari Google. Ya, jadi tidak perlu diisi untuk email verifikasi. Ya, jadi tidak usah terlalu dipermasalahkan. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Mardika. Ini dari ya sama-sama. Doorpress-nya sudah ada 4 yang kami pilih, Bapak, termasuk dari pertanyaan-pertanyaan yang terbaik dan kehadiran yang paling dulu. Ini ada 2 yang belum bertuan, Bapak, artinya belum memiliki untuk siapanya. Mungkin Bapak Mardika bisa memberikan pertanyaan sebagai untuk kesimpulan. Nanti siapa yang bisa menjawab, kita berikan door prize. Oke, 2 pertanyaan mohon Pak Mardika sebagai kesimpulan dari acara pada sore hari ini. Bisa menjawab akan mendapatkan door prize. Mungkin Bapak Mardika bisa disampaikan pertanyaannya. Oke. Dalam menulis sebuah karya ilmiah, ya, aspek kebaruan dari yang kita temukan, apakah merupakan aspek paling penting dalam melakukan sebuah riset atau penelitian? Udah, itu aja. Ayo, monggo Bapak Ibu. Aspek kebaruan, apakah aspek yang paling penting? Bisa dipahami, nggih? Monggo Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan jawaban? Segera dikirimkan door prize-nya ke rumah panjenengan masing-masing. Yang bisa menjawab langsung raise hand atau dinyalakan mikrofonnya, nggih? Yang bisa menjawab. Mikrofon langsung nyalakan. Iya. Monggo. Iya. Ya, sudah dijawab Ya, itu. Sudah ada yang jawab, Bu Fitri Latifah itu. Bu Fitri Latifah, Kaprodi dari Perbankan Syariah, monggo. Iya, Pak, siap, Pak. Nggih. Menurut saya sangat penting sekali novelty, karena saya juga dikejar-kejar untuk menulis dengan novelty. Barusan ditelepon sama profesor. Itu, Pak, karena kalau nggak pakai novelty, nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkan tulisan kita. Nanti dianggap sama saja dengan yang lain, tidak ada aspek kebaruan, jadi orang tidak tertarik mensitasi tulisan kita. Jadi tulisan kita dianggap sama dengan yang lain. Maka sitasi untuk tulisan kita itu kurang begitu banyak, gitu Pak. Kalau dianulir juga nggak apa-apa kok Mas Panitia. Bu Fitri Latifah sedang menempuh S3 hari ini, saat ini. Ya, beliau Kaprodi dari Perbankan Syariah Umsida. Nah, itu sedikit ilmu dari Bu Fitri Latifah. Jadi S2 Umsida itu usahakan kalau menulis judul tesis atau yang mau diteliti itu perhatikan dari aspek kebaruannya, pikiran, uang, dan lain sebagainya, hanya untuk mengulang-ulang artikel yang sudah pernah atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain.
Akhirnya artikel yang kita tulis itu kurang banyak peminatnya. Karena ada yang WA putus-putus. Halo? Halo? Sudah stabil, Pak. Ya, bagus ya, Pak. Ya, Mas Sudah Panitia, halo? Ya, halo, sudah masuk. Sudah. Oke, terima kasih. Sinyalnya mungkin. Tolong diperhatikan ya. Dalam penulisan tesis itu aspek kebaruan itu tolong diperhatikan. Oke, itu saja masukan dari saya. Saya kembalikan ke Bapak Ibu Yang kedua, Bapak teman-teman Pandika. moderator, silakan. Apa ya? Nanti kalau kita bahas jurnal, soalnya teman-teman belum nyampe sana pengetahuannya. Gandengannya Pak mungkin. Gandengannya dari kebaruan itu kan kebermanfaatan. Nah, itu saja dari Bu Eni itu, monggo, Bu Eni. Monggo Bu Eni dibantu Bu Eni. Ini Pak Dika ini, Pak Dika ini calon dokter juga ini. Monggo Pak Dika. Masya Allah, amin, amin. Sinyal di saya putus-putus, Kalau saya Pak. masih calon Bu Eni, kalau panjenengan kan sudah dokter. Monggo Bu Eni mawon, karena sudah dokter Bu Eni itu. Kalau saya kan masih calon dokter sama dengan Bu Fitri Latifah saya. Monggo Bu Eni. Mohon berkenan Bu Eni. Salah satu pertanyaan Bu Eni untuk teman-teman. Suara saya jelaskah di situ? Jelas, Bu. Nggih, sampun jelas. Karena barusan padam, listriknya padam. Ini nyambung dengan pertanyaan dari Pak Dika tadi itu yang sudah dijawab sangat bagus oleh Bu Kaprodi Perbankan Syariah. Kalau di Pak Dika tadi itu fokusnya ke kebaruan. Nah sekarang fokus di saya itu kebermanfaatannya. Perlukah itu atau pentingnya kebermanfaatan bagi penelitian yang jenengan ambil itu apa? Itu perlu nggak diangkat seperti itu? Dalam sebuah penelitian. Monggo. Monggo teman-teman yang bisa menjawab, nyalakan mikrofon. Sangat perlu Bu Eni. Nama Ibu, nama. Rusiati. Apa Ibu? Alasannya apa? Bu Rusiati, monggo. Oke. Alasannya ketika kita meneliti sesuatu ya harus bermanfaat untuk masyarakat umum. Penelitian kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi orang ya. Putus, Bu. Ya, halo? Ya, putus-putus Ibu, diulang lagi. Yuk, diulang. Pak Nurul? Iya. Kita meneliti sesuatu ya hasil penelitian kita itu harus bermanfaat untuk masyarakat umum. Ya kan begitu. Oke, barangkali yang lain ada yang bisa nambahi yang lebih lengkap. Ya Bu, saya Bu. Nambahi. Oke. Mungkin saya Adius. Mungkin menurut saya sangat perlu Bu. Karena dalam pembuatan karya tulis itu dibutuhkan atau apa ya, memecahkan sebuah masalah atau permasalahan yang berlandaskan dengan teori atau metode yang diangkat dalam karya ilmiah tersebut, sehingga menghasilkan dari data itu menghasilkan fakta. Nah, sehingga solusi, nah, fakta begitu juga solusinya juga kita pakai dari data, fakta dan solusi. Nah, mengenai permasalahan-permasalahan yang diangkat begitu. Mungkin seperti itu, barangkali teman-teman yang lain bisa menambah. Oke, yang lain ada lagi?
Mungkin menambah Bunda. Oke, monggo. Pak Nggih. Siono. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Betul, warahmatullahi wabarakatuh. sungguh sangat bermanfaat Bunda, karena dalam penulisan begitu itu kemanfaatannya bisa secara teori, itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kita tulis kemudian kita tampilkan di website dan sebagainya itu bisa dibaca orang lain. Yang kedua, secara akademis mungkin bisa membuat kita semakin lebih semangat lagi untuk terus menulis dan mengupload apa yang kita tulis. Dan terakhir, dan itu secara praktis, dan itu apa yang kita tampilkan, kita upload itu memang praktis Bunda. Kalau misalkan tulisan kita itu di-upload di Google Scholar itu, nah itu sangat mudah sekali untuk dibaca orang lain. Jadi itu Bunda, 3 aja, cara teori, akademik, dan praktis itu. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Suyono. Ada lagi terakhir satu lagi. Saya coba Bu. Tambahi sedikit. Saya Abdullah. Mohon maaf jika salah. Dari segi monggo, ini siapa? Karya tulis kalau memang banyak minatnya bisa menambah keuangan. Itu saja. Satu lagi ya, tadi ada suara bapak-bapak ya yang masuk ya. Pak Abdullah masuk. Satu lagi ya. Survei terakhir belum bertuan ini, nggih. Ya. Nggih, monggo. Disampaikan. Ya, menurut saya sangat perlu itu efek terkait dengan kebermanfaatan. Kaitannya dengan ketika kita sudah menulis sebuah karya, kemudian karya itu menjadi referensi bagi orang lain. Artinya karya kita ini bisa dijadikan rujukan oleh orang lain sehingga kebermanfaatannya bisa lebih luas. Dari aspek itu kemudian saya pikir setiap karya itu harus selain memiliki kebaruan juga harus memiliki kebermanfaatan, dan itu bisa dilihat dari orang lain yang mengunduh atau menjadikan artikel atau publikasi ilmiah kita menjadi referensi. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu. Oke, terima kasih. Saya jadi bingung karena jawabannya semuanya bagus-bagus ini. Ketua yang menentukan Pak Handoyo atau Pripun? Kalau saya pilih ini tidak boleh ya dipilih semuanya ya? Harus salah satu ya? Salah satu. Harus salah satu. Iya, Bu. Ini bukan subjektif ya. Cukup dipaketkan aja. Tersedia. Kayaknya Pak Adius ya jawabannya yang lebih mendekati. Selamat Pak Adius. Dari permasalahan yang ada. Selamat Pak Adius. Terima kasih Bu Eni. Teman-teman semua. Terima kasih Bu Eni. Ini nanti Bapak Ibu akan kami share para pemenang dari Doorpress untuk seminar hari ini. Mohon segera nanti alamatnya segera dikirimkan di chat. Bisa diumumkan mungkin sekalian Pak Handoyo. Dalam? Bisa diumumkan sekalian Pak jenis diumumkan gitu. Masker atau apa gitu ya. Di penghujung acara kita pada sore hari ini ada sponsor tunggal dari teman kita Ibu Nurul Mukarromah yang mudah-mudahan rezekinya dilancarkan insya Allah. Ada 6 doorpress yang kita siapkan. Yang pertama doorpress berupa kaos. Ini diberikan kepada Bapak Haris. Selamat menjalankan. Ada nggak Bapak Imron Haris? Ada. Halo Bapak Imron. Hadir. Alhamdulillah. Untuk pemenang kedua mendapatkan voucher. Diberikan kepada Bu Elok Sundus. Selamat kepada Bu Elok Sundus. Untuk bisa bermanfaat. Doorpress yang ketiga berupa voucher. Diberikan kepada Bapak Ongki.
karena beliau pertama kali peserta yang masuk di Zoom. Selamat kepada Pak Budi. Yang keempat, door prize berupa novel Atyaf diberikan kepada Ibu Husnul Khotimah. Selamat Bu Husnul. Yang kelima, door prize berupa novel Atyaf diberikan kepada Ibu Fitri Latifah. Selamat Bu Fitri. Yang keenam, novel Atyaf diberikan kepada Bapak Adius. Selamat kepada para pengunjung dan mohon segera dikirimkan alamat pada panitia agar bisa segera kami kirim. Bisa dicat ya. Oke, siap. Dicatat oleh panitia. Mohon link sertifikat segera diisi. Menanti link Ibu ini tadi ada beberapa masukan dari teman-teman. Suara saya terputus, nggih, putus-putus. Enggak, Pak Andoyo, lancar, lancar. Pak. Lancar. Tadi ada masukan dari beberapa teman, Ibu Eni, ada yang minta apakah nanti ada pelatihan pembuatan jurnal. Ada lagi apakah nanti ada pelatihan dari bagaimana cara mencari pemanfaatan Google Scholar selanjutnya. Mudah-mudahan ada beberapa masukan ini nanti kita buatkan agenda selanjutnya. Mungkin ada tambahan di penutup untuk acara ini dari Bu Eni? Sudah cukup dan nggak terlalu lama, Bapak. Nggak usah terlalu lama nanti. Ibon? Nggih. Cekap? Cukup. Kalau Untuk sudah berikutnya cukup, nanti bisa marilah kita tutup acara kasih pada... lagi. Oke. Kalau begitu, marilah kita tutup acara pada siang hari ini di pelatihan pembuatan Google Scholar. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan bisa bermanfaat. Amin. Dengan bacaan Ladinia Al-Fatihah. Ya, dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas attention-nya, dari Bu Eni, terima kasih atas bimbingannya, dari terima kasih atas ilmunya, dari peserta, terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardika. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Dika. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semua. Sama-sama, Bu. Terima kasih, live.